Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita bakal membahas bagaimana caranya memilih ataupun mencari formasi pada pendaftaran CPNS dan P3K tahun 2021 agar kita tidak salah memilih formasi ketika saat mendaftar. Jadi ini sangat penting. Kita pilih, kita cari formasinya sesuai dengan jurusan maupun lulusan kita. Oke, langsung saja ya. Di sini saya langsung saja buka ke websitenya sscasn.bkn.go.id. Oke, lalu kita masuk ke layanan informasi dan klik info lowongan. Ya, di sini saya bakal contohkan ya. Di sini ada beberapa form ataupun combo box yang wajib kita isi. Yang pertama, jenis pengadaan. Ya, di sini tinggal kita pilih kita mau daftar mengikuti seleksi apa, mengikuti jenis seleksi apa. Misalkan kita mau CPNS ya, CPNS. Lalu instansi ya, pilih instansinya. Di sini saya pilih saja semua instansi ya. Kalau ingin melihat semua instansi yang ada sesuai dengan jurusan lulusan kita. Atau kalau mau lihat di wilayah, tinggal dicari saja. Misalkan ini wilayah saya mau saya buat Langkat misalkan ya, Kabupaten Langkat, kabupaten kota saya, tempat saya tinggal. Lalu di sini saya pilih tingkat pendidikan. Misalkan S1 ya. Kalau SLTA bisa juga, tapi kalau memang dia tidak tampil formasinya, berarti itu nggak ada. Berarti di wilayah itu tidak membuka formasi lulusan SMA. Jadi di sini saya contohkan ya. Pendidikannya saya pilih misalkan hukum ya. S1 hukum ya. Sesuaikan dengan kondisi. Nih, S1 sesuaikan dengan lulusan kita ya. S1 hukum, lalu kita cari. Oke, kita scroll ke bawah. Ya, di sini ada ya, di wilayah saya pemerintah Kabupaten Langkat. Jabatannya penyusun bahan bantuan hukum. Di sini lokasinya asisten pemerintah dan kesejahteraan rakyat bagian hukum. Dan di sini pendidikannya seperti yang kita cari ya, S1 hukum, formasinya umum, dapat diisi disabilitas tidak ya. Lalu di sini kebutuhannya hanya satu. Di sini hanya satu karena dia wilayah tertentu. Oke, kita lanjut aja ya. Misalkan di sini saya mau cari CPNS lagi ya. Instansinya saya pilih semua instansi supaya ruang lingkup jenis formasi dan domisili yang sesuai dengan lulusan saya tuh nampak semua. Lalu tingkat pendidikannya saya buat sarjana. Untuk pendidikan kali ini saya buat misalkan informatika ya. Ya, ini S1 teknik informatika contohnya ya. Lalu kita klik cari. Sudah, di sini bakal banyak ya, karena kita pilih semua instansi. Ya, di sini ada di instansi BIN ya, Badan Intelijen Negara. Kuotanya ada 15. Pendidikannya minimal itu S1 informatika, S1 teknik informatika, D4 sistem informatika dan lain-lain ya. Lalu lokasinya Badan Intelijen Negara ataupun BIN. Ya. Terus kita scroll ke bawah. Di sini semua informasi sesuai dengan lulusan sarjana kita. Kalau ingin lihat lebih banyak ya, kita tinggal klik show 100 ya. Karena jumlahnya di sini ada 942 formasi yang berhubungan dengan jurusan lulusan kita ya, atau pendidikan kita. Jadi tinggal kita pilih aja yang menurut kita ini berpeluang tinggi. Misalkan ini ya, ada 13 kota, ini cukup lumayan. Tidak lebih banyak dari Kemenkumham yang lebih dari ratusan ya. Jadi kalau kita ingin lihat di domisili kita, tinggal kita pilih lagi jenis pengadaan, instansinya kita tinggal pilih kota kita. Misalkan saya mau pilih kota Binjai ya. Binjai ini Kota Madia ya. Lalu tingkatnya S1 juga. Terus di sini kita cari
S1 Teknik Informatika. Ya, ini ya. Lalu kita klik cari. Ya, kalau tidak ada seperti ini, berarti di wilayah yang kita cari tidak ada membuka formasi untuk lulusan teknik informatika. Jadi seperti itu. Kalau kita mau cari P3K misalkan, tinggal dipilih P3K guru. Lalu tinggal kita pilih aja kabupaten kota. Misalkan saya mau pilih kabupaten kota saya. Lalu tinggal kita cari. Ya, dia bakal tampil seperti ini ya. Semua jenis lokasi, jabatan, dan instansi yang ada di wilayah kabupaten saya. Sekali lagi kalau mau lihat banyak, tinggal diklik show 100. Jadi dia bakal tampil 100 instansi ataupun formasi yang ada di wilayah kita. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, bisa juga kalau kita nggak langsung pilih tingkat pendidikannya, misalkan ini ya, misalkan saya mau pilih CPNS lagi, lalu saya mau pilih Menteri Perhubungan ya, perhubungan ya, lalu langsung saya klik cari bisa. Kalau kita bingung melihat tingkat pendidikannya, langsung diklik cari, maka dia bakal tampil semua instansi di Menteri Perhubungan. Jadi seperti ini. Terus jangan lupa diklik show. Misalkan kita mau cari lulusan SMA ya, di sini saya bakal cari SLTA ya, SLTA. Ya, di sini bakal tampil semua yang SLTA. Misalkan ini petugas pertolongan kecelakaan, di sini putra-putri Papua cuma satu kebutuhannya. Lalu kita scroll ke bawah, kita pilih kuotanya yang banyak ya. Ya, misalkan ini petugas pertolongan kecelakaan penerbangan. Di sini lulusan SLTA harus ada sertifikat komputer atau bahasa Inggris atau basic PKP PK. Kalau nggak ada komputer, bahasa Inggris juga bisa atau ini. Dan di sini kuotanya ada 327. Jadi seperti itu. Lalu scroll lagi ke bawah, di sini ada SLTA, petugas aviation security, APSEC ya. Membutuhkan sertifikat komputer atau bahasa Inggris juga sama ya, ataupun APSEC. Dan di sini kuotanya 131. Ya, jadi seperti itu. Misalkan teman-teman mau cari bagian Kemenkumham ya. Di sini kita cari Kemenkumham, Kementerian Hukum ya. Ini cari hukum aja. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lalu langsung klik cari saja. Kalau bingung di tingkat pendidikannya. Ya, kalau sudah di sini tinggal dipilih ataupun dicari. Nah, di sini banyak ya. Ada 123 pencarian ya ataupun showing. Kita klik show juga 100. Ya, misalkan kita di sini mau cari yang lulusan SLTA juga. Tinggal diketik SLTA. Ya, di sini ada pelaksana pemula, pemeriksa, keimigrasian. Totalnya ada 4 untuk pria ya. Instansinya umum ini. Lalu penjaga tahanan pria ini ada 210 kuota. Lalu di sini ada penjaga tahanan pria juga ya, Kanwil ya, di Kanwil. Dan kuotanya ada 232. Yang ini penjaga tahanan pria Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat ya. Ini untuk wilayah ya, Sumatera Barat ada 226. Jadi di sini banyak ya, sesuai dengan yang kita pilih dan yang kita cari ya. Jadi saya rasa lebih gampang dengan cara yang kedua ini, karena kalau kita lihat kita menggunakan cara satu ini, kita pilih tingkat pendidikannya kita bingung karena terlalu banyak di status pendidikannya gitu. Jadi seperti itu teman-teman cara mudahnya. Atau bisa juga nih cara ketiga ya, kita klik CPNS. Misalkan kita mau kejaksaan ya, Kejaksaan Agung, tingkatnya kita pilih SLTA. Yang bawah ini nggak usah. Yang bawah ini nggak usah kita pilih. Oh, ini nggak bisa ya. Oh, nggak bisa. Nah, berarti ini memang harus dikosongkan. Lalu kita klik cari. Berarti kita
bisa cari yang semua tingkat pendidikan. Ya, kembali lagi kalau mau cari yang lulusan SMA, tinggal diketik SLTA di sini, lalu di sini klik show. Ya, bakal tampil semua yang pendidikan ataupun lulusannya SLTA untuk formasi jabatan pengadministrasian penanganan perkara di Kejaksaan Agung. Dan di sini kuotanya ada 447. Cukup banyak nih. Ini pengawal tahanan ada 490. Lebih banyak dari penjaga tahanan di Kemenkumham. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi gampang sekali untuk cari formasinya. Teman-teman baiknya untuk melihat dulu formasi-formasinya supaya teman-teman tidak salah memilih instansi maupun formasi saat mendaftar CPNS dan tidak menyesal. Melihat banyaknya persyaratan seperti kalau Kejaksaan Agung di bagian pengawal tahanan itu perlu banyak, ada sertifikat bela diri, ada sertifikat komputer dan lain-lain. Jadi seperti itu. Ada juga kayak surat keterangan bebas narkoba. Jadi terlalu banyak persyaratan membuat kita bingung memilih instansi. Jadi solusinya tinggal dicari di layanan info lowongan. Tinggal dipilih instansi sesuai kebutuhan kita dan lulusan kita. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.